Bu, bagaimana komentar Ibu tentang sekarang adanya sekolah daring melalui Pondok Ramadan lewat TV maupun pembelajaran daring lewat TV? Nah, dari kacamata Ibu seperti apa? Apakah itu efektif atau mempunyai efek samping? Ya, kalau dilihat dari kondisi saat ini, memang satu-satunya agar supaya anak tidak terputus dengan proses pembelajaran, ya harus dengan daring. Apalagi untuk daerah yang sudah menetapkan pemberlakuan PSBB. Yang kedua, dengan era revolusi industri, digitalisasi itu menjadi seakan hal wajib yang harus dimiliki oleh semua manusia. Selain memang literasi digital itu perlu kita miliki dalam rangka pengayaan SDM untuk mengikuti perkembangan zaman, karena memang zamannya itu seperti itu, sehingga efektif dan penting kalau dilihat dari dua hal tadi itu. Hanya persoalannya saat ini ketika ada pandemi COVID-19, yang jadi persoalan utama adalah beli pulsa. Bahasanya orang untuk beli makan aja kita sudah kembang kempis, susah. Boro-boro beli pulsa. Ini yang memang patut menjadi pemikiran kita bersama. Yang semestinya memang sudah ada solusi. Bahwa ada Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang penggunaan dana BOS, baik BOS nasional maupun BOS reguler. Sesungguhnya bisa peruntukannya salah satu untuk pembelian pulsa guru dan siswa. Nah, ini yang saya belum mendengar, apakah ini sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah, karena dana BOS itu kan turunnya ke sekolah. Bukan, memang by name ya, by name, per anak ya, per nama. Tetapi tidak secara otomatis diberikan kepada anak, namun dikelola oleh pihak sekolahan dengan ketentuan peruntukan yang sudah ada di aturan Menteri Pendidikan. Inilah yang perlu difikirkan oleh semua institusi pendidikan, terutama negeri, baik negeri maupun swasta, terutama negeri. Kalau ini sudah dipraktekkan, saya pikir tidak akan ada kendala bagi wali murid untuk melakukan proses belajar mengajar secara daring. Karena sisi positifnya, anak tidak akan gaptek, sehingga ya penting daripada anak tidak melakukan aktivitas pembelajaran. Untuk orang tua sendiri gimana, Bu? Apakah ada satu tips? Kesulitan lagi selain membeli pulsa, strata pendidikan orang tua ini kan variatif ya. Ada yang stratanya sampai pada sarjana 1, 2, 3. Tapi ada juga yang orang tua lulusan SD, semisal kayak begitu. Tentu ini akan berpengaruh kepada pemahaman kaitannya dengan teknologi. Ini juga menjadi persoalan. Tetapi masih ada solusi, karena dalam satu keluarga ini mesti lebih dari satu, sehingga paling tidak bisa meminta tolong kepada saudaranya. Tapi ada sisi positifnya bagi wali murid yang kurang ada kecakapan terhadap digital, memberikan semangat untuk bisa belajar. Karena saya tahu persis juga
ada wali murid yang hanya memang pegang HP tapi hanya bisa nelpon, nerima, dan keluar menelpon. WA aja nggak bisa, apalagi kemudian membuka aplikasi. Lah, dengan adanya metodologi pembelajaran secara daring, ini menyemangati. Mungkin awal-awal 1-2 hari minta ajar kepada yang bisa. Lama-kelamaan akan bisa dengan sendiri, saya pikir. Itu sisi positif menurut hemat saya. Paling tidak ada pesan pembelajaran kepada orang tua. Bahwa sebagai orang tua ya kita harus pinter untuk bisa memunculkan generasi muda, generasi penerusnya itu pinter, ya orang tuanya harus pinter. Itu sisi positif menurut hemat saya. Ya memang saya nggak menafikan, ini menjadi keluhan ya, menjadi keluhan. Tapi karena eranya kompetisi hari ini, justru itu menjadi tuntutan bagaimana orang tua bisa memacu SDM-nya sehingga kita bisa berkompetisi dengan bangsa dan dunia lain, bangsa dan negara lain. Tapi dari sisi penyampaian materi sendiri, ya, seperti Pondok Ramadan online, apakah itu sudah siswa atau anak itu sudah cukup. sudah cukup itu? Ya memang berbeda ya penyampaian secara langsung tatap muka dengan secara daring. Kalau tatap muka kita bisa fleksibel dan los untuk bisa melakukan dialog. Tetapi secara daring, kalau itu sifatnya monolog, ya hanya satu arah, akhirnya siswa kan tidak bisa bertanya untuk meminta penjelasan. Tetapi paling tidak daripada, nah gitu loh, anak stagnan tidak sama sekali melakukan proses pembelajaran, itu masih penting dan perlulah dengan kondisi saat ini. Kira-kira menurut Ibu efektif sampai kapan, Bu, untuk pembelajaran daring ini? Ya kita lihat dari pihak pemerintah, keputusan pemerintah dengan kondisi faktual grafik yang terkonfirm positif sampai pada titik penyembuhan itu kapan, ya kita ikuti di situ. Hanya memang ada estimasi BIN, Badan Intelijen Nasional. Kalau Jawa Timur ini akan berakhir pandemi itu Mei Juni. Kalau nasional Juni Juli. Itu kan estimasi. Kalau memang itu selesai, ya berakhir sampai masuk tahun ajaran baru. Ya mudah-mudahan aja sebelum Ramadan ini sebelum Lebaran sudah selesai, sehingga pasca Lebaran anak-anak sudah bisa melanjutkan studi secara wajar. Oke. Terima kasih.